Shalom Agent, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak akan kasih tahu beberapa aturan agar ibadah kali ini berjalan lancar dan tetap seru. Pertama, persiapkan diri sebelum ibadah, pastikan Agent sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Yang kedua, Agent perlu ingat bahwa sekalipun online, ini adalah ibadah. Jadi selama ibadah, kita tidak sambil makan, tiduran, atau main-main sendiri ya. Kita juga perlu fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, tanyakan pada orang tua jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti selama ibadah ya. Oke Agent, kalau Agent sudah siap, kita akan mulai ibadahnya ya. Halo, hai shalom teman Agent yang ada di rumah. Bersama Daryl hari ini akan menemani teman Agent di rumah untuk mengikuti Agent online service. Daryl berdoa kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, sebelum mulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, saat ini kami mau ibadah. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Dan kami mau memuji Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk kita memuji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku,
pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Wah, keren teman Ejin bersemangat memuji Tuhannya. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, El mau tanya, apakah teman Ejin punya sahabat? Sahabat itu lebih dari sekedar teman, di mana sahabat itu selalu ada dalam keadaan susah maupun senang. Tahukah kalian kalau kita memiliki sahabat yang baik dan setia? Dia yang mau menerima kita apa adanya, dia yang selalu menemani kita suka maupun duka. Bahkan dia rela mati untuk menyelamatkan kita. Siapa dia? Ya, dia Tuhan Yesus, sahabat dan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman, berkati kakak-kakak yang mau menceritakan firman. Semoga kami bisa melakukan firman Tuhan dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Ejen. Halo Kak. Halo, gimana nih Kak Ana? Udah siap belum untuk firman
kali ini? Udah dong Kak, kali ini kita mau bahas tentang apa sih Kak? Kali ini kita masih membahas tentang persembahan. Oh, persembahan. Sebelumnya kita buka ayat Alkitabnya dulu ya Kak, biar kita paham. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kak, di situ kan tertulis persembahan sejati ialah persembahan kita mempersembahkan hidup kita untuk ibadah. Nah, tapi kan kita setiap kali kita ibadah, kita ngasih persembahan uang tuh Kak. Gimana tuh Kak? Nah, gini maksudnya persembahan itu bukan cuma uang aja. Persembahan yang sejati mempersembahkan hidup kita seluruhnya untuk Tuhan, baik berupa badan kita, fisik, secara fisik nih, terus jiwa kita, roh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Oh gitu ya Kak. Berarti persembahannya itu kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Terus kita harus ngapain Kak? Gimana caranya Kak? Kak Ana kan tahu nih kalau persembahan tuh harus yang terbaik kan kalau buat Tuhan. Ya Kak, memang harus yang terbaik buat Tuhan. Nah, untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ada syarat-syaratnya Kak Ana. Nah, apa aja Kak syaratnya Kak? Ejen di rumah pengen tahu nggak syarat-syaratnya? Pasti dong. Syarat yang pertama, persembahan kita adalah persembahan yang hidup. Maksudnya apa tuh Kak persembahan yang hidup? Kita kan sudah ditebus nih sama Tuhan. Hidup kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Iya. Makanya kita harus mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Jadi kita hidup untuk Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak terikat dengan dosa lagi, tidak berbuat dosa lagi. Kita jadi manusia yang baru, lahir kembali. Gitu Kak Ana. Oh gitu Kak. Terus ada juga nih Kak, di Alkitab juga tertulis persembahan yang kudus. Itu maksudnya gimana Kak? Nah, setelah kita lahir baru, jadi manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, maka kita harus hidup menjaga kekudusan kita biar kita nggak berbuat dosa lagi, kita nggak balik berdosa lagi Kak Ana. Contohnya gimana Kak? Ya, kita misalnya kita dulu suka berbohong nih sama orang tua, suka membuli teman-teman di sekolah. Kita nggak mau berbohong lagi, kita nggak mau membuli teman-teman lagi. Jangan diulangi lagi. Iya betul. Itu adalah dosa. Oh gitu ya Kak, aku paham sekarang Kak. Yang pertama berarti lahir baru, kita harus meninggalkan manusia yang lama. Terus yang kedua itu berarti kita harus menjaga apa karena menjaga kita supaya tidak jatuh dalam dosa. iya betul, menjaga kekudusan dalam hidup kita. Yang ketiga apa Kak? Yang ketiga, persembahan yang benar adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Gimana itu Kak? Persembahan yang berkenan. Kalau kita sudah lahir baru, nanti di kehidupan kita pasti menemukan banyak tantangan. Tantangan seperti apa Kak misalnya Kak? Misalnya nih ada kesempatan buat bohong sama orang tua, tapi kita nggak mau. Nggak boleh ya Kak? Nggak mau kita bohong lagi karena kita tahu nggak boleh bohong sekarang.
Nah, nanti misalnya ada teman yang bisa kita ejek misalnya, kita nggak mau juga ikut-ikutan mengejek teman-teman kita, karena kita tahu nggak boleh mengejek teman. Iya, kan itu dosa nanti. Iya, betul. Kita harus tetap bertahan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Kak, kita perlu bertahan ya dalam menghadapi dosa itu Kak, supaya kita nggak masuk ke dalam dosa itu. Itu sampai kapan Kak? Sampai kita dipanggil Tuhan Kak? Betul Kak Ana, sampai kita dipanggil Tuhan kita harus tetap bertahan untuk melakukan semua yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Iya, jadi kita harus terus memperbarui akal budi kita supaya kita bisa punya pola pikir yang baru, bahwa dosa itu mendukakan hati Tuhan, tidak menyukakan hati Tuhan, dan kita tidak berbuat dosa lagi. Misalnya tadinya suka marah-marah nih, jadi orang yang lebih sabar. Terus kalau misalnya pendendam, marah sama temennya lama, nah itu juga nggak boleh. Kita harus lebih jadi orang yang pemaaf sama teman-teman, sama saudara, gitu Kak Ana. Betul itu Kak. Di Alkitab juga ada tokoh yang memberikan persembahan loh Kak. Yuk kita baca ayatnya bareng-bareng. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Allah mencobai Abraham yang sangat menyayangi anaknya yang tunggal. Karena Abraham taat, maka melakukan perintah Allah. Keesokan harinya, Abraham membawa anaknya dan bersiap untuk mempersembahkan anaknya. Tetapi malaikat datang dan mengatakan untuk tidak mempersembahkan anaknya. Dan Abraham melihat ada seekor domba jantan di belakangnya, sehingga domba itu yang dijadikan persembahan. Gimana Kak Ana? Sudah paham kan tentang persembahan kepada Tuhan yang benar? Iya Kak, aku sekarang udah tahu kita harus mempersembahkan hidup kita yang terbaik. Iya betul, di ajan di rumah juga sudah paham kan? Persembahan itu bukan cuma uang saja yang kita kumpulkan saat ibadah, tapi bisa seluruh kehidupan kita yang kita persembahkan untuk Tuhan. Contohnya dengan cara berdoa, Memuji nama Tuhan, memuji nama Tuhan, terus bersyukur atas segala yang sudah diberikan Tuhan, dan juga bisa juga dengan prestasi kita di sekolah, talenta yang kita punya, itu juga bisa menyukakan hati Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sip. Kita akhiri firman hari ini dengan berdoa bersama-sama. Yuk. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus memberikan persembahan yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Berdoa, menaikkan pujian, karena hanya nama-Mu yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Jen, sekarang saatnya kita untuk main games. Nah, untuk games kali ini, kalian perhatikan gambar ini dulu ya. Kalian boleh screenshot dulu gambar ini, nanti kakak akan kasih tahu petunjuknya. Oke, sudah? Kalau udah, cara mainnya sekarang kayak gini. Itu tadi adalah kata-kata yang diacak huruf dan susunan katanya. Tugas kalian adalah membentuk kata-kata tadi menjadi sebuah kalimat utuh. Dibentuk dengan ejaan yang benar dan susunan kata yang benar. Oke? Nanti kalau udah, kalian boleh kirim hasilnya ke nomor yang di bawah ini. Selamat mencoba. Izin online service minggu ini sudah selesai. Tetap semangat dan selalu sehat.
Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat hari Minggu.